itu main di bet 250.000 di Mega Wheel 9 nomor ya. Nah, 15 juta itu udah kalap Om. Tinggal kalau nggak salah 3 juta lagi. 3 juta lagi gua taruhin semua tuh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dikasihlah pecahan kali 500 di nomor 30 di bet 250.000. Kena Om 125 juta. Gua masuk di lingkaran judol itu tahun 2023 September, itu mulai fase gabut doang Om. Yang mengenalkan gua itu adalah seorang kerabat lah yang sering main ke rumah. Sampai akhirnya Desember itu udah gua hitung itu total kekalahan itu 12 juta. Oh ini udah gak bener nih. Udah gak mau, udah di fase udah gak bener. Nah, ketemu akhir bulan Desember, kan gue kalah tuh, ada cashback lah, rollingan lah tiap hari Senin. Udahlah, gak bakalan gue mainin lagi nih Om ceritanya. Pas hari Senin itu di bulan Desember, gue udah tadinya mau ditarik tuh cashback kan. Sebelum gua tarik, malah gua penasaran, di beranda itu banyak ternyata, bukan hanya jenis slot ya. Ketemu tuh yang namanya Lab Casino. Gua lihat tuh ya. Ternyata itu, wah ini semudah ini nih. Dan gua itu posisi punya 2 HP tuh. Pas slot itu gue pindah-pindah Om, kalah di sini pindah ke situ sini, dikasih tahu sama yang rekanan itu yang ngenalin ke judol di awal. Menang pun di slot itu paling kisaran 800.000, 1.200.000 paling gede tuh. Pas akhir Desember itu sempat mau udahi karena benar-benar udah nggak make sense gitu. Ini di setting kerugian udah 12 juta dari September sampai Desember, 12 juta gue hitung itu. Menang kalah ya pas slot itu. Cuman emang gak serius di tahun 2024 Januari ini. Pas Desember itu kan udah mau mengakhiri tuh, ketemulah cashback rollingan hari Senin itu di akhir bulan Desember ya. Nah, yang gua sesali sampai saat ini, kenapa gua harus penasaran di game yang lain. Ketemulah yang namanya Lab Casino. Gua lihat dulu kan, oh ternyata di situs lain juga sama keluarannya. Keluar nomor 1 di situs lain sama satu. Oh, ternyata ini global bener. Bukan kayak slot kan, kalau slot kita mainan bareng sama teman juga, teman menang kita kalah gitu. Nah disitulah niat yang mau ditarik cashback, malah gua mainin kasino. Dapatlah di situ yang angkanya lumayan sampai jutaan, 2 juta lah. Oh ternyata gua jalanin tuh di awal Januari 2024 itu. Nambahlah kerugian dulu Om di Januari itu. Yang tadinya 12 juta di slot jadi berapa ya? Sekitaran nyampe 19 juta. Nah, di situ kan gua jerak tuh. Fase itulah gua udah ada niatan, ini yang terakhir nih. Biasanya deposit 20.000, ratusan ribu, paling gede itu 300.000 udah melamun kalau kalah. Yang di slot itu gua masukin lah duit sebesar 1 juta tuh main. Yang gua sebutinnya nama permainannya Candyland. Gua hancur itu di Candyland pertama kali. Di Candyland itu gua menang Om dalam sehari itu pas awal Januari itu sampai bisa withdraw 54 juta dari deposit juta dong. Iya Bang, dikasih lah. Kan itu kalau ke Lab Casino Candyland itu kaliannya sampai ribuan ya Om. Nah itu main bet masih receh Om, 30.000 senomor itu. Ada 3 bonus, ada 3 nomor kalau Candyland. Itu dapat pertama kali itu dapat dari Candy Drop.
pede dulu om 15 juta sampai akhirnya itu sehari sampai malam itu gua tarik masukin lagi sampai akhirnya plus 54 juta withdraw itu. Nah gilanya pas posisi itu gua itu malah gak berhenti, malah jebakan itu bener-bener nempel ke otak gua, udah males ke bisnis lagi lah. Nah di posisi menang itu pun om serba takut yang pertama kali, demi Allah saya sampai takut itu mau ngambil duitnya gimana gitu, maksudnya dibeliin apa gitu, karena di posisi itu keuangan gue masih stabil, masih balance walaupun bisnis lagi ngedown ya. Nah 54 juta itu gue rasain itu buat modif motor pertama kali itu masuk cuman berapa ya yang gua nikmatin itu cuman kisaran 4 juta dari 54 juta. Nah kepikiran lah gua mau nambah motor, cuman apa ya, rasa takut itu di posisi pertama kali mendapatkan kemenangan besar itu takut banget om, sampai gua ada niatan beli motor itu gak jadi. Akhirnya gua putar lagi tuh yang sisa 54, yang dinikmati 4 juta berarti 50 juta sampai habis itu 3 hari. Nah disitulah timbul penyesalan om, karena kan gue cerita tuh sama kawan yang ngenalin itu. Nah si kawan ini itu panesin gue om, kenapa lu gak beliin ini gak beliin itu, langsung lah timbul penyesalan dari situ ya. Udahlah gue masih bisa kan. Nah dari situ kan harusnya plus ya, yang ketarik 15 dibalikin 54. Nah di pertengahan Januari itu gua udah gak mau deposit lagi ratusan ribu, 50 ribu, puluhan ribu, langsung sejuta. Dari situ udah jutaan, karena kan gua itu dipancingnya pas deposit agak gede dikasih menang gede. Di pertengahan Januari itu gua langsung habis-habisan om, bukan habis-habisan ya, udah deposit jutaan. Nah baliklah sampai akhir Januari itu total kerugian itu sampai gak kerasa om, karena gue itu bisnis balance nya tiap hari ada pemasukan. Sebelumnya gue kenalin ya, gue itu dari wirausaha, dari passion distributor. Udah berkeluarga Pak Ujin, maaf. Udah berkeluarga bang. Oke lanjut Pak. Distributor passion ya bang, dan ada bisnis lainnya juga dari properti, kontrakin aset lah, kayak punya sewain ruko, kontrakan. Nah gua lanjut ya, akhir Januari itu gua balik om, balik minus sampai 150 juta. Nah kan gua kalah sampai segitu ya, berarti minusnya gede tuh. Nah gua kejar lagi om di situ, gua masih bisa nih. Dari situlah udah mulai panas, udah panas. Ada masuk duit dari distributor ya, tiap hari kan masuk lah, lumayan lah 5 juta, 10 juta gua masukin, sampai gak kerasa itu si modal bisnis sampai ketarik sampai 150 juta. Nah di awal Februari gua nyoba lah, yang tadinya getar sampai ngebet 50.000 per nomor, naiklah bettingan selalu seperti itu om. Jadi 250.000 per nomor, gua depo 2 juta langsung. Oh ini tuh beneran dalam otak gua mau jadi cacing, mau jadi naga sekarang gitu kan. Kalah di pertengahan Februari, yang gilanya dibalikin lagi dulur lagi om, dari minus 150 juta, pokoknya dari minus 150 juta ya, dari 54 kurangin 12, pokoknya hitungan gua jadi minus 150 juta. Dibalikin lah om, pertama kali yang lebih besar itu di Februari, dapat 100 juta 500. Gua ngebet 500.000, pecah di bom bubble surprise kali 200. Nah, di situ yang gua makin menyesal ya, masih gua kejar itu hitungan gua itu
150 juta kerugian gue dibalikin 100 juta. Nah yang gilanya gue gak berhenti dari situ, malah ngejar yang sisanya, yang kerugian 50 juta. Dari situ udah gak kontrol om, udah gak bisa turun bet, karena kan itu dapat 100 juta dari taruhan 500.000 ya. Dari situlah di pertengahan Januari sampai pertengahan Februari sampai akhir Februari itu terus-terusan kalah om, sampai meledak sampai April kalau nggak salah. Itu total minus itu sampai balikan jadi 450 juta. Nah dari situ udah kelayaban tuh, pas posisi mau bulan puasa lagi, modal kesikat. Disitulah gua udah bingung buat cara give up nih buat bulan puasa. Kan kalau bulan puasa kita di bisnis passion itu kalau punya modal 500 juta bisa balik 800 juta dalam sebulan itu. Situlah gua kewalahan, waduh modal gua habis nih, modal dari passion kesikat. Itu gua masukin lah BPKB mobil nih ya ceritanya. Bulan April gua masih inget BPKB mobil. BPKB mobil gua masukin, bener gua udah jerah itu sampai 450 juta. Gua pakai modal lah separuh itu si BPKB mobil itu buat passion. Yang gilanya pas bulan puasa itu gua masih tetap main, malamnya masih main. Masih dirundung kekalahan juga om. Sampai akhirnya itu udah di titik bingung dan minta bantuan ke partneran gua itu. Partneran gua lah ngasih solusi lah dengan cara ngehutangin si barangnya dengan tempo sebelum lebaran bisa lunas. Nah dari situ, bentar ngerokok dulu. Ya Pak. Dari bulan April itu bang, total kekalahan itu udah di kisaran 450 juta kan ya. Gua itu bisa ngitung itu demi Allah ya. Tiap minggu gua screenshot itu. Kalau gua main screenshot dari bulan Januari itu gua screenshot, masih ada buktinya sampai nggak nyentuh sekarang ya. Nah di pertengahan bulan puasa itu gua udah rugi lumayan lah. Sampai akhirnya udah lebaran itu alhamdulillah lah, dari modal yang nyekolahin mobil itu udah ada titik temunya dari gua berjuang itu. Gua sempat vakum juga pas mau ke lebaran itu, vakum 2 minggu karena udah gak mindset nih, ini udah bener-bener gak bisa kekejar gitu kan. Nah penyakitnya udah lebaran nih, udah lebaran itu gua kekumpul duit lah. Gua masih inget lah keuntungan 1:1 lah dari modal nyekolahin mobil. Itu udah kepikiran, udah lebaran itu udah ada planning. Ini untung gua mau pakai nebus BPKB mobil om ceritanya. Cuman yang gilanya gua iseng itu 3 hari udah lebaran itu gua malah masuk lagi ke situs. Nah gua depo itu pertama kali udah lebaran itu 3 juta ngenyap, panas di situ. Udah tadinya mau niatan 3 juta aja lah, mau bener-bener gimana gitu kan, masukin lagi 6 juta, dikasih lah 30 juta. Waduh ini mungkin ini hari gua nih dibalikin kan. Nah besoknya gua main itu biasanya ditarik lagi, itu dikembalikan lagi sampai 90 juta. Nah dari situlah gua itu udah buyar di situ. Wah ini nih bakalan balik lagi lah dari nominal 450 juta itu om. Masih gua terusin lagi itu 90 juta. Nah besoknya gila itu gua gak tahu entah ya, anehnya si bandar itu tahu keuangan gue lagi ada gitu kan. Yang niatnya mau buat tebus BPKB belum ada niatan, itu malah gue putar lagi ke situ kan. Udah lebaran itu stokan habis,
posisi produksi belum jalan, malah gua main 2 hari itu gua dikembalikan 90 juta. Gua ingat itu, wah ini bisa ngambil BPKB mobil, tapi gua belum tebusin BPKB mobil. Yang gilanya itu Om, Diputerin lagi gitu Pak. iya diputar-putar, dan akhirnya ke 3-4 hari gitu ya, 4 hari lah gua gak bohong ya tuh, ke buktinya gua kirim ke Oman, ke Oki, itu gua kalap Om. Posisi di rekening 3 M-Banking kan gua punya BNI, BRI, dan BCA. Itu semua ngisi pool dari penjualan lebaran itu gak keganggu, malahan nambah dari profit 90 juta itu. Itu gua main udah gila-gilaan tuh, pas itu panas. Nyobalah ini kemarin kan inget gua masih ada profit 90 juta 4 jam di hari itu, dari jam 12 sampai jam 4 subuh gua ngabisin 210 juta. Demi Allah, gua 210 juta. Buktinya masih ada. Itu perkara saldo buntut yang di BRI belum masukin dulu Om, 20 juta. Kesikat panas nih 20 juta. Oh, gua masih ada hitungan 70 kan kemarin. Gua masukin lagi sampai akhirnya yang BRI habis itu saldo sekitar 90 juta. Ada pindah di BNI lah. Gua masukin sampai gak sadar itu Om. Dari awalnya ngebet 500.000 sampai max bet jadi 1 juta senomor, itu udah beda permainan ya. Gua udah buyar, bukan di Candyland lagi. Abis-abisnya di Megawil sampai 210 juta. Nah, dari situlah lebih hancur, kehancuran gua lebih kelihatan di situ. Pas 210 juta, besok paginya gua ngelamun. Disitulah awal gua jujur ke istri, ke keluarga, karena sakingnya nggak kuat nahan ya Om, nahan sendiri gitu kan, kegilaan sendiri. Gua ngelamun 2 hari, dan ketiga hari gua itu nangis di hadapan istri. Ini sebenarnya gua bukan dari faktor bisnis hancur kan, tahu sendiri kan, harusnya balance dari itu. Ceritalah ke bini dengan jujurnya gitu kan. Di bulan Mei itu gua itu udah kelapakan Om, BPKB mobil gak ketebus, hutang modal habis. Dari Mei itu gua udah jujur ke istri. Ya udahlah, kata istri, alhamdulillahnya istri gua Baik ya? baik Om. Ya udah gak apa-apa, bangkit lagi aja. Cuman gue minta izin ini gak bakalan bisa. Gue mau bener-bener udah ada langkah-langkah Om. Gue ini mau merangkap ke bisnis skincare tadinya. Gue minta izin lah. Gue punya satu aset yang dikontrakkan, yaitu ruko. Nah, gua ngajuin lah ke BR1 ya. BR1 itu dengan proses berapa minggu ya? Hampir 2 mingguan. Diizinin lah sama istri. Ya udah, kalau mau niat bangkit lagi ya terserah, katanya kan. Gua masukin lah si sertifikat ruko, udah mau diproses di 2 minggu. Udah bilang sama yang nanganin peminjaman gua bilang gua ada hutang nih di BPRKS dengan jaminan BPKB mobil. Ini kalau gua minjem gak apa-apa. Ya gak apa-apa Pak, masih bisa katanya, dengan kan ada jaminan sesuai peminjaman dan balance lah itu usahanya. Survei lah ke toko ya, ke aset yang mau diagunkan. Nah, dari situ kan udah ada perjanjian, gak apa-apa Bapak kalau punya hutang di bank lain masih tetap bisa. Pas mau gol tuh, pas 3 hari, Pak ini akan ada pencairan katanya kan. Tiba-tiba pas kedua hari, Pak mohon maaf ada persyaratan lain, ternyata tidak bisa pengajuan kalau ada sangkut paut dari
pihak lain. Nah dari situlah gua buyar lagi om. Waduh, gua udah gak ada duit nih. Ini mau apa? Mau turun 500 juta dari peminjaman. Gimana cara gua ngelunasin mobil dulu? Mobil gua pinjam 100 juta ya dengan BPKB mobil. Disitulah ketemu yang namanya Manakawan yang gua rangkul dari nol tuh. Kan gua kerjasama masuk-masukin ke toko. Itu yang partneran gua yang dari nol sampai sekarang dia hampir setara, gak bantu gua om. Sampai saudara-saudara pun gua udah ngomong, ini gua cuman butuh waktu 4 hari buat pinjam 100 juta, kalau gua cair gua balikin lagi. Gak ada yang nolong dari situ. Nah disitulah gua sakit hati, waduh gimana nih, gua gak bisa bangkit. Udah ada niatan dari situ kan. Duit terakhir gua itu gua masih inget ya, 15 juta. 15 juta itu berbentuk cash karena gua itu pengobatan, gak mau lagi nyentuh itu. Udah bener-bener jerah itu om, gara-gara si 210 juta itu. 15 juta dan akhirnya gua udah kalap lagi di situ. Gak ada yang nolongin, saudara, teman, partner, anjing semua kata gua kan. Dari situlah gua sampai masuk lagi ke situ dengan modal 15 juta gua setor tunai kan itu om. Itu udah sampai getar banget om gua di bulan Mei itu. Yang paling menyakitkan itu gua udah berjanji sama istri, bang, gua gak bakalan lagi nyentuh gitu kan, mau bangkit. Dan gilanya gitu kan, bukan gimana ya, kalau kita niat bener itu seakan-akan dipersulit gitu. Nah dari situlah 15 juta gue setor tunaikan. Gue itu main di bet 250.000 di Mega Wheel 9 nomor ya. Nah 15 juta itu udah kalap om. Tinggal kalau gak salah 3 juta lagi. 3 juta lagi gue taruhin semua tuh. Ya udahlah gak apa-apa, udah ini yang terakhir kata gue. Dikasih lah pecahan kali 500 di nomor 30 di bet 250.000. Kena om 125 juta. Buset. 125 juta. Itu bener-bener gua kerasa ketolong dari situ. Gua bener-bener wedein om, langsung gua itu besoknya langsung ngelunasin BPKB mobil beneran dengan nominal 107 juta kalau nggak salah itu. Gua nyekolahin mobil itu setahun. Nah gua lunasin lah, udah gua lunasin. Nah langsung laporan lah ke pihak si pengajuan si BR1 itu dengan anggunan sertifikat ruko ya. Bu udah nih, udah gua lunasin kan ya. Oh, tunggu dulu ya Pak, BI checkingnya belum ngedetek kata dia kan. Nah dari situlah beberapa minggu kemudian cairlah om. Nah udah cair 500 juta, wah ribet sekali prosesnya itu. Kalau 500 juta itu ada biaya notaris dan sebagainya, ada suruh di toko buat pakai mesin edisi, suruh ikutan asuransi per tahun. Nah 500 juta singkat cerita di awal bulan Mei, Juni cair kan tuh. Udah niatan om, gua bener buat usaha nih. Gua masukin lah ke bisnis lagi passion. Sisanya gua masih punya hutang tuh, sisa lebaran dari partneran. Gua bayar ke Pak Haji ya. Sisanya masih ada sampai 350-400 lah. Nah gua belanjain dari situ. Dan di pertengahan bulan Juni itu entah kenapa ya gua mau niatan benar-benar lagi, udah ada terplanning mau usaha skincare segala macam. Bisnis passion gua ambruk om dari situ. Wah gila ini, bener-bener ngedon, udah gak ada kemasukan. Dari situlah otak setan gua masuk lagi kedua kalinya. Ini gua gak bisa nih kalau gini kan.
cicilan mulai berjalan 12 juta per bulan. Sedangkan itu sampai gua tungguin Juli itu bener-bener passion gua itu bukan untung yang dimakan sama modal-modalnya. Nah, skincare belum gua lanjutin, Om. Belum gua lakuin si skincare itu karena fokus di passion dulu, di balenin. Nah, dari situlah Juli gua ambruk sampai sekarang ya, sampai Desember kemarin. Otak gua nih udah gak waras karena si candunya bisa nih gua dengan bet 1 juta pecah lagi lah kali sejuta kali 500 juta bisa ketarik lagi nih sertifikat. Gua kejar itu dari Juli sampai Agustus itu duit bank hampir ludes, Om. Gila. Di fase September itu udah kerugian, udah gak balance, Om. Dari September itu duit bank udah kegaris semua, dan akhirnya gue minta partneran gue ngebonin lah, sebon tanpa jaminan, Om. Itu 150 juta. Itu masih yang 500 juta itu ketelan semua, Bang, ya? Ketelan hampir 400-an lah. Gue hitung itu 400-an ada. Ternyata yang gue sesalin itu jebakan, hanya jebakan semata, bener-bener. Candu yang dikasih ke gua itu bener-bener gila sih, Om, sampai gua bukan habis-habisannya, sampai gimana ya? Sampai ngorbanin segede itu loh. Itu hanya pas pancingan ternyata si BPKB mobil itu. Sekarang yang amblas lebih dari itu, mungkin 4 mobil. Gara-gara 1 mobil gua itu dibantu. Sekarang 4 mobil kalau gua hitunginnya. Yang hilang itu ruko. Kegade itu udah pasti duitnya udah gak ada. Yang kedua lah yang gua makin jebar-jebur ini, sertifikat rumah nih di Pak Haji, sedangkan barang dan hutangnya udah gak ada, maksudnya udah gak ada nih. Nah, gua ini cuman bertahan di modal sisa-sisa ini sekarang. Yang gua SO itu sekarang 350 juta modal di bisnis gua, hutang gua 200 juta, berarti 150 juta lagi duit personal gua ya. Entah duit bank atau apa itu. Cuman yang jadi masalahnya 100 juta itu barang yang sulit keluar, Om. Sampai saat ini yang gua sesalin, gua itu kehilangan customer, Om, karena gua jarang update di grup. Gua mau mutarin duit orang udah gak bisa sekarang. Sampai sekarang nih gua blokir itu Pak Haji. Udah berapa hari. Terakhir dia itu WA itu tanggal 31 Desember. Kalau udah ada perbincangan assalamualaikum, udah gak jauh dari mau nagih itu. Gua sampai blokir dia sekarang sampai saat ini. Nah, dari sini juga gua udah kelabakan sekarang. Yang gua rasakan sekarang, gua nyesel kenapa sampai saat ini gitu kan. Kenapa dari dulu enggak gua berhenti gitu sampai kerugian kecil gitu kan. Gua itu selalu ngejar, Om. Berapa kali kesempatan padahal gua itu ditarik ulur. Dan gilanya ya, yang gua rasain itu otak gua itu selalu kayak oke lah kalau ada tekanan si penagih ini, kalau nominalnya kurang pasti ngaduin dulu ke situ. Dan anehnya si bandar itu seakan-akan tahu gua lagi butuh, dia kasih dulu. Cuman lah benar-benar kita itu udah gak bisa ngontrol emosi dari situ. Kita itu selalu tamak, Om. Jadi kita itu intinya main ke situ itu buat nyicil hutang. Ternyata dikasih nih. Udah dikasih ini, kita bener-beneran dicicilin hutang. Cuman beberapa hari lagi timbullah perasaan ingin melunasi hutang. Dengan duit yang tiap hari gua masukkan dari penjualan itu udah minim sekali. Sekarang 5 juta ke bawah setiap hari.
Itu bukan untung modalnya gitu kan. Gua masukin, masukin. Akhirnya seminggu itu dari duit pengembalian, bukan kemenangannya, pengembalian kerugian setitik gua garis bawahi. Bukan menang, kita tidak ada yang menang di fase akhir itu. Jadi seakan-akan duit haram ditukar dengan duit halal gitu kan. Yang akhirnya nambah. Berarti total Beneran. hutang Bang Ojin, maaf dipotong. Berarti total hutang Bang sama ke Pak Haji ya? Ya, bank sekarang berjalan 7 bulan. Gua hitung itu 490 jutaan lagi. Gua itu 4 tahun Berarti ke bank. hampir 700-an ya utang. Hmm,